Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Depi, NIM 2019 143538, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Langsung saja, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami TKU atau TKK dan SKU atau SKK serta Pramuka Garuda. Next, langsung saja kita ke pembahasan materi. TKU atau TKK. TKU atau Tanda Kecakapan Umum adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka. Di samping TKK, Tanda Kecakapan Khusus, tanda kecakapan umum diberikan setelah seseorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. SKU dalam tingkatannya masing-masing. Tanda kecakapan umum hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKU tidak berlaku bagi seperti pembina, andalan, dan anggota dewasa lainnya. Next, lanjut. Bentuk, tingkatan, dan pemakaian. Pramuka siaga berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU pramuka siaga terdiri atas TKU siaga mula atau 1 susun, TKU siaga bantu atau 2 susun, dan TKU siaga tata atau 3 susun. TKU pramuka siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Pramuka penggalang berbentuk bunga kelapa mekar seperti huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. TKU pramuka penggalang terdiri atas TKU penggalang ramu atau 1 susun, TKU penggalang rakit atau 2 susun, dan TKU penggalang terap atau 3 susun. TKU pramuka penggalang dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Lanjut, pramuka penegak berbentuk tanda pundak berwarna dasar dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan bantara atau laksana berwarna kuning. TKU pramuka penegak terdiri atas TKU penegak bantara atau bertuliskan bantara di bagian bawah tunas kelapa, dan TKU penegak laksana bertuliskan laksana di bagian bawah tunas kelapa. TKU pramuka penegak dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka atau pundak 2 buah tunas kelapa yang berpasangan dengan mengibaratkan keseleraan dan kesatuan gerakan pramuka penegak dan pandega putra dan putri yang sedang membina dirinya sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan menuju cita-cita bangsa yang tinggi setinggi bintang di langit, untuk kemudian mengabdikan dirinya ke dalam dan di luar organisasi gerakan pramuka. Tanda penegak bantara dan laksana diletakkan di tas pundak kiri dan kanan. Lanjut, pramuka pandega berbentuk tanda pundak berwarna dasar coklat dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan pandega berwarna coklat. Tingkatannya hanya 1 tingkatan. TKU pramuka pandega dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka atau pundak. Next, lanjut, yaitu SKU atau SKK. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK dalam syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Syarat-syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. 1. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. 2. SKU disusun menurut pengembangan golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. 3. SKU untuk golongan siaga terdiri dan 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. 4. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap.
SKU 5, SKU untuk golongan penegak terdiri 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. 6. SKU untuk golongan pandega terdiri dan 1 tingkat saja, ialah tingkat pandega. 6. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. A. Pramuka siaga hanya 1 tingkat berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. B. Pramuka penggalang, penegak dan pandega terdapat 3 tingkatan. Tingkatan purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkai TKK penggalang merah, warna bingkai TKK pandega kuning. 7. TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Next, lanjut Pramuka Garuda. Pengertian Pramuka Garuda sesuai dengan PP nomor 108 tahun 1984, Pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan telah memenuhi persyaratan serta memiliki tanda Pramuka Garuda. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, seorang pramuka Garuda harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anggota gerakan pramuka yang lain, dan dia harus memiliki nilai lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Nilai lebih seperti apa? Nilai inilah dalam semua aspek, mulai dari wawasan, keterampilan, dan pastinya segi sikap, sehingga anggota pramuka tersebut dapat menjadi contoh teladan bagi teman-teman seangkatannya. Tujuan Pramuka Garuda. Tujuan pemberian tanda Pramuka Garuda adalah untuk merangsang dan mendorong para pramuka agar senantiasa bersungguh-sungguh A. Mengamalkan satya dan dharma pramuka. B. Melatih diri sehingga dapat menjadi teladan baik bagi anggota gerakan pramuka maupun anak-anak dan pemuda lainnya. Syarat-syarat menjadi Pramuka Garuda. Untuk menjadi Pramuka Garuda baik untuk golongan siaga, penggalang, penegak, dan maupun pandega, seorang anggota pramuka harus memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan dalam petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Syarat yang dibuat memang cukup sulit dan merupakan tantangan tersendiri bagi siapa saja yang ingin mendapatkan lambang Pramuka Garuda. Oleh karenanya, jumlah Pramuka Garuda tidak sebanyak pramuka golongan terap atau bantara. Lambang atau tanda Pramuka Garuda. Tidak banyak yang tahu bentuk dan tanda Pramuka Garuda karena memang jarang sekali seseorang anggota pramuka dapat menempuh dan mendapatkan tanda tersebut. Nah, artinya di materi terakhir yaitu tentang Pramuka Garuda itu tidak banyak ya yang bisa menjadi anggota Pramuka Garuda karena memang sangat sulit untuk mendapatkan tandanya ataupun gelarnya. Karena di situ tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada banyak sekali tantangan-tantangan yang sulit untuk dilalui. Tapi percayalah, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. So, tetap semangat untuk menjadi Pramuka Garuda. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.